Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi di mata kuliah pengantar videografi ya teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas mengenai pekerjaan film dan televisi. Oke, yang pertama adalah Production Department ya. Jadi departemen produksi yaitu adalah sebuah departemen yang menangani masalah pendanaan dan persiapan serta pelaksanaan segala keperluan dalam sebuah produksi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini lebih bersifat manajemen. Nah, jadi yang pertama di dalam departemen ada siapa aja sih gitu ya. Yang pertama adalah eksekutif produser ya. Jadi eksekutif produser atau EP gitu ya. Itu adalah bagian tertinggi pada sebuah produksi film atau acara televisi gitu ya teman-teman ya. Ini adalah CEO-nya gitu ya teman-teman. Kemudian eksekutif produser ini bertugas sebagai pencari dana, donatur, dan sponsor. Kemudian ada produser. Nah, produser di sini adalah orang yang memproduksi sebuah film serta memimpin seluruh tim produksi agar sesuai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam aspek kreatif maupun manajemen produksi ya teman-teman ya. Jadi ini di bawahnya eksekutif. Kemudian tugas seorang produser sendiri itu dinyatakan selesai setelah film rilis atau film dinyatakan selesai. Nah ini ya. Jadi ini tanggung jawabnya mulai dari awal sampai terakhir. Ini ya teman-teman ya. Jadi di sini tugas dari produser itu adalah yang pertama mencari dan mendapatkan ide untuk produksi gitu ya. Jadi ide-ide produksi itu semuanya yang mengatur adalah produser. Kemudian membuat proposal produksi berdasarkan ide atau senario film atau program TV, menyusun rancangan produksinya, ya, bertanggung jawab terhadap seluruh produksinya, gitu. Kemudian haknya adalah memilih dan menetapkan penulis skenario dan sutradara. Nah, ini adalah produser yang menentukan ya teman-teman ya. Kemudian berhak mengambil keputusan jika terjadi konflik di lapangan. Nah, ini ya. Kemudian memberhentikan atau mengganti pemain atau kru produksi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan produksi yang merugikan produksi, ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi produser itu adalah bertanggung jawab penuh gitu ya terhadap seluruh produksi. Oke, selanjutnya ada associate producer. Nah, ini adalah asistennya teman-teman ya. Jadi membantu produser dalam setiap aspek produksi, mulai dari memperkerjakan kru, memesan peralatan syuting, dan bertanggung jawab terhadap semua aspek pasca produksi. Ya. Jadi bertanggung jawab pada aspek pasca produksinya juga. Kemudian ada production manager, ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengatur jadwal produksi. Ya, penghubung informasi antara eksekutif produser dan bagian lapangan, serta bertanggung jawab atas detail produksi dari awal sampai produksi selesai, gitu ya. Jadi di sini eksekutif produser itu tidak langsung terjun ke lapangan ya teman-teman ya. Jadi yang langsung terjun ke lapangan adalah produser, gitu ya, manajer, sutradara, dan lain-lain. Jadi eksekutif produser ini tidak langsung terjun di lapangan. Nah, kemudian ada production accountant. Nah, ya, sudah jelas dari namanya. Jadi bertanggung jawab untuk mencatat semua biaya dan transaksi keuangan dalam pembuatan film. Kemudian ada production assistant, yaitu disebut juga dengan unit produksi, ya. Jadi bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di lapangan selama proses produksi. Kemudian ada marketing manager, ini bisa juga disebut dengan humas. Jadi bertanggung jawab dalam mempublikasikan dan memasarkan film atau acara televisi di berbagai media cetak, radio, televisi, atau mungkin zaman sekarang ada media sosial ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi bagian yang memasarkan, mempublikasikan gitu ya. Kemudian ada casting director, yaitu orang yang bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di lapangan selama proses produksi, ya, pengambilan gambar gitu ya teman-teman ya.
Kemudian ada dialog director, ini adalah bertanggung jawab membantu para aktor atau aktris dalam mempelajari skenario mereka selama pembuatan film. Ini hubungannya sama skrip. Dan director itu sendiri gitu ya. Jadi director sendiri adalah mengontrol tindakan dan dialog di depan kamera dan bertanggung jawab untuk merealisasikan apa yang dimaksud oleh naskah dan produser gitu ya. Nah, director ini adalah sutradara ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi director, sutradara, dan produser ini terus berhubungan terus gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada asisten director, disebut juga dengan astrada, asisten sutradara gitu ya. Bertanggung jawab memperhatikan administrasi sehingga departemen produksi selalu mengetahui perkembangan terbaru proses pengambilan filmnya. Nah, ini ada teleplay writer, dia disebut juga penulis skenario gitu ya. Dia bertanggung jawab akan garis besar sebuah episode dan membuat naskah skenarionya gitu ya. Scene-scene-nya apa aja, naskah skrip-skripnya gitu ya. Nah, ini ya teleplay writer ini juga sama dengan script supervisor, dia juga bertanggung jawab untuk mencatat seluruh adegan dan pengambilan gambar yang diproduksi. Ini lebih ke arah storyboard gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian ada pembantu umum, di mana pembantu umum ini mempersiapkan kebutuhan kru dan membersihkan tempat syuting. Nah ini ya, jadi kolaborasi produser dengan sutradara gitu ya, sutradara dengan para anggota kru-krunya gitu ya teman-teman ya. Nah, itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang cinematography department gitu ya. Jadi cinematography department ini bertanggung jawab terhadap pengambilan film dan pencahayaan dalam sebuah produksi film. Nah, yang pertama di sini adalah Director of Photography gitu ya. Ini biasa sering disebut dengan DOP. Jadi melaksanakan aspek teknis dari pencahayaan fotografi saat syuting film gitu ya teman-teman ya. Kemudian bertanggung jawab terhadap pergerakan dan penempatan kamera dan juga pencahayaan dalam suatu adegan gitu ya. Jadi hubungan dengan lighting, kemudian dengan kamera, ini direkturnya, sutradaranya ya teman-teman ya. Sutradara bagian fotografinya gitu. Ada kameramen, dia bertanggung jawab untuk memperoleh dan merawat semua peralatan kamera yang dibutuhkan untuk sebuah produksi film ya. Sedangkan kamera operator, dia mengoperasikan kamera dan bertanggung jawab kepada DOP untuk komposisi, fokusnya, gerakan kameranya gitu ya, dan apa yang ada dalam domain fotografi gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ada istilah lagi gaffer gitu ya. Gaffer ini adalah bagian kelistrikan yang bertanggung jawab pada DOP ya. Jadi bertanggung jawab pada penyedia listrik untuk pencahayaan set ya, berbagai bentuk dan ukuran lampu yang digunakan dalam pencahayaan ya, hubungannya sama lighting. Namun di sini juga ada lighting man ya. Ini lebih fokus lagi, dia membaca dan mempelajari naskah filmnya terlebih dahulu. Kemudian kepala bagian pencahayaan ada chief lighting gitu ya, mengikuti praproduksinya juga agar mengetahui konsep dari setiap scene dan look secara keseluruhan film gitu ya. Nah, kemudian melakukan perhitungan kebutuhan lampunya untuk setiap produksi, mengatur lampu sesuai dengan permintaan sutradara, dan melihat kebutuhan listrik dan mencari titik pada setiap setting. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi gaffer, lighting man ini saling bekerja sama. Semuanya bekerja sama ya. Kemudian ada key grip. Jadi kepala kru yang bertanggung jawab kepada DOP juga bertugas untuk menyediakan dan menempatkan semua peralatan untuk memfasilitasi pergerakan kamera ya. Karena peralatan kamera itu nggak hanya kamera aja, banyak ya teman-teman ya. Kayak dolly gitu ya, ada tripod dan lain-lain, itu banyak sekali. Dan ini key grip ini adalah tugasnya seperti itu. Best boy grip, asisten grapher gitu ya, atau asisten dari key grip sendiri. Ya, menangani peralatan, membawa tenaga kerja tambahan, pemesanan alat, persediaan alat, dan lain-lain. Kemudian ada dolly grip. Nah ini ya, jadi dolly seperti ini bentuknya. Biasanya ada tempat duduknya, kemudian kameranya dipasang di depan gitu ya. Kemudian alat ini bisa didorong, biasanya ditempatkan di rel gitu ya teman-teman ya, seperti kereta.
Ini ya, jadi dolly itu adalah tempat di mana kamera itu ditempatkan. Memiliki lengan hidrolik yang dapat menurun dan menaikkan kamera serta memiliki roda seperti ini ya. Dolly grip, jadi orang yang bertanggung jawab dalam pengoperasian dolly itu sendiri. Kemudian ada sound mixer. Nah ini ya, jadi bertanggung jawab kepada sutradara untuk merekam suara selama produksi. Nah, ada boom operator, seorang yang mengoperasikan mikrofon boom dan bertanggung jawab memelihara mikrofon boom, gitu ya. Mikrofon boom biasanya ada tiangnya gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada kamera di atasnya, gitu, di atas para aktor atau aktrisnya. Kemudian ada stillman atau fotografer, di mana dia bertanggung jawab atas publikasi dan pembuatan foto set serta lokasi, gitu ya teman-teman ya. Di mana hasil karyanya ini juga dapat digunakan pada desain cover, ya. Jadi fotografer ini mengambil gambar, jadi dokumentasi, gitu ya teman-teman ya, bagian dokumentasi. Kemudian ada VTR man, gitu ya. Jadi orang yang mengoperasikan VTR atau video tape recorder selama proses pembuatan film atau acara televisi. Jadi perekamannya disimpan di sini ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau film masih menggunakan tape seperti itu. Nah, seperti ini alatnya bentuknya. Nah, jadi sinematografi seperti ini ya. Kameramen, DOP gitu ya. Ada di bawah DOP ada kameramen, lighting man, gaffer gitu ya teman-teman ya. Dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Kita ketemu di part selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada salah, mohon koreksinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.